Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ini di bulan ini kita kemarin sudah melaksanakan Lebaran Hari Raya Idul Adha. Memang bulan Dzulhijjah ini bulan yang istimewa, karena di bulan Dzulhijjah ini umat Islam disyariatkan untuk beribadah haji. Cukup sekali seumur hidup. Dan ibadah haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tapi kita semuanya juga sudah menyadari bahwa kesempatan untuk bisa beribadah haji itu memang cukup kecil. Karena kalau melihat apa itu aturannya sekarang ini, kalau dari kerajaan Saudi itu kasarannya sekitar setiap 1000 penduduk muslim itu ada satu yang bisa beribadah haji, 1/1000. Kalau di Indonesia itu ada 250 juta begitu ya. Itu berarti nanti maksimal itu ya 250.000. Karena setiap satu orang yang beribadah haji itu mewakili 1000 yang lainnya. Maka kalau di Malaysia umpamanya jumlah penduduknya 25 juta, ya maksimal nanti yang bisa beribadah haji hanya 25.000. Jadi setiap 1000 satu orang. Itu pun kondisi normal. Sekarang ini kondisinya tidak normal. Baru separuh kelihatannya. Atau bahkan sepertiganya. Nah, kalau separuh itu berarti 1/2000 itu. Setiap 2000 orang ya satu yang dapat kesempatan untuk beribadah haji. Sehingga memang beribadah haji ini benar-benar kesempatan yang langka. Maka bagi kita yang sudah pernah beribadah haji harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang belum, silakan berdoa yang banyak. Mudah-mudahan termasuk kita ini yang akan diundang oleh Allah. Karena memang al-hujjaj wal umar waqtullah. Para jamaah haji dan umrah itu tamu-tamu undangan Allah. Kalau enggak diundang itu ya ora iso teko tenan. Tapi kalau kita sudah diundang oleh Allah, itu lewat berbagai macam jalan, itu insya Allah akan kita bisa berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu beribadah haji itu ketika masih mahasiswa, belum punya gajian, yang namanya mahasiswa kan, belum punya pekerjaan, tapi malah dapat pekerjaan di situ. Jadi menjadi tenaga musim, gaiti jamaah haji sambil tentunya juga bisa beribadah haji. Itu tahun 2001, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentunya bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, masih ada ibadah yang lain yang luar biasa, yaitu beribadah kurban. Ya, mudah-mudahan banyak dari kita kemarin yang sudah beribadah kurban. Yang tidak mampu pun masih ada ibadah yang lain juga, yaitu melaksanakan sholat Id berjamaah. Tentunya itu juga sangat besar pahalanya. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak terasa ternyata hari ini sudah tanggal berapa? Tanggal 15 Juli. Kalau tadi sore itu tanggal 16 atau tanggal 15 kemarin ada perbedaan ya. Kalau yang hari Sabtu berarti ya tanggal
16. Kalau yang hari Ahad ya berarti tanggal 15 sama. Tapi malam hari ini sudah ganti tanggal kalau kalender Hijriah. Jadi kalau yang puasanya Sabtu, malam ini sudah tanggal 17 Zulhijjah. Artinya kurang dari setengah bulan lagi kita akan melewati bulan Zulhijjah dan masuk tahun baru Hijriah. Karena tahun baru Hijriahnya apa itu umat Islam kalender Hijriahnya itu tahun barunya pada bulan Muharram. Jadi bulan ke-12. Bulan Zulhijjah itu bulan yang terakhir. Kemudian nanti kita masuk bulan Muharram atau bulan yang pertama dari tahun baru Hijriah. Ini tahun baru Hijriah, tahun baru Islam Hijriah 1444 Hijriah. Kalau menurut kalendernya itu 1 Muharram itu jatuh pada hari Sabtu, yaitu tanggal 30 Juli 2022. Itu kalender Islam. Jadi tahun baru kita itu nanti tanggal 30 Juli. Itu artinya 1 Muharram. Tapi berarti sebenarnya Jumat itu. Jumat tapi malam hari. Itu sudah masuk 1 Muharram. Kalau harinya atau siangnya itu ya tanggal 30 Juli 2022. Ini tanggal 1 Muharram. Karena kalau kita lihat dengan apa itu ilmu hisab, pada tanggal 29 Zulhijjah ternyata ketika matahari tenggelam itu posisi hilal belum wujud di bawah ufuk. Maka bulan Zulhijjah genap 30 hari. Kurang lebih seperti itu. Ini hari Kamis tanggal 28 Juli atau itu bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah, ketika matahari tenggelam hilal belum wujud atau di bawah ufuk, sehingga bulan Zulhijjah genap 30 hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sejarah tentang penetapan tahun Hijriah. Kalender Hijriah ini ada sejarahnya. Kapan toh umat Islam mulai menggunakan kalender Hijriah ini? Apakah sejak zaman Rasul masih hidup? Kalender Hijriah yang kita gunakan sekarang ini. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, itu dulu ada satu sahabat. Namanya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau itu salah satu gubernur dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi gubernur Abu Musa al-Ash'ari, ini khalifahnya waktu itu Umar bin Khattab, itu beliau waktu itu mengeluh bahwa surat-surat yang dikirim oleh khalifah itu tidak bisa dibedakan mana yang surat yang lebih dulu, mana yang belakangan, karena nggak ada tanggalnya. Nah, itu. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini kemudian berkirim surat untuk apa itu minta agar umat Islam itu punya kalender seperti kalender Masehi itu. Maka karena ada usulan dari gubernurnya itu Abu Musa al-Ash'ari, maka Khalifah Umar bin Khattab waktu itu mengumpulkan para ulama untuk membahas tentang kalender Hijriah atau kalender Islam. Nah, kalender untuk umat Islam. Mereka kemudian sepakat untuk membuat kalender Islam. Waktu itu dalam diskusi atau musyawarah itu ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa hendaknya dimulai dari lahirnya Rasul. Jadi tahun kalender Islam itu dimulai saja dari lahirnya Rasul. Kalau lahirnya Rasul itu pada tahun 571 Masehi kan begitu. Itu. Ada juga yang mengusulkan kalender Islam itu dimulai dari tahun diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kemudian ternyata yang akhirnya diterima di dalam musyawarah itu adalah usulannya Ali bin Abi Thalib. Bahwa kalender Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah.
Kapan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah? Nah, itu ukurannya kapan? Tahun 1 kalender Islam itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Alasannya Ali bin Abi Thalib ini, kalender itu dimulai sejak Nabi meninggalkan tempat musyrik, penuh dengan kemusyrikan waktu itu di Mekah, penuh dengan berhala-berhala, menuju tempat yang penuh dengan keimanan, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Karena ternyata Rasulullah itu berhasil sekali dakwahnya di Madinah. Bahkan sebelum Rasul menginjakkan kaki beliau di kota Madinah, beliau sudah ngirim beberapa dai-dai, dan ternyata dai-dai ini mendapat sambutan yang luar biasa dari penduduk Madinah. Sehingga kita Rasul ke Madinah itu, orang-orang Madinah mayoritas sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tonggak meninggalkan daerah yang penuh dengan berhala menuju daerah yang penuh dengan keimanan. Maka akhirnya usulan ini diterima. Maka disepakati kalender Hijriah itu dimulai kapan? Ketika Rasul berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena itulah kemudian dinamakan kalender kita itu kalender Hijriah. Jadi kalau sekarang nanti kalau sudah Muharram, kalau sekarang kan 1443 Hijriah, itu artinya sudah 1443 tahun yang lalu Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi tahun 1 Hijriahnya itu dimulai dari hijrahnya Rasul itu tadi. Kapan? Kalau diukur oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, beliau mengukur waktu itu kurang lebih pada hari Rabu tanggal 20 Jumadil Akhir, 17 tahun setelah hijrahnya Rasul. Jadi bapak-bapak, Rasulullah itu wafat pada tahun ke-10 setelah hijrah. Jadi tahun ke-10 setelah hijrah. Berada di Madinah kurang lebih 10 tahun kemudian beliau wafat. Sahabat atau khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah 2 tahun. Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Jadi kira-kira kalau tahun ke-10 Hijriah Rasul wafat, ditambah kemudian kekhalifahan kekhalifahan yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berarti sampai tahun 12 Hijriah sahabat atau khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Kemudian diganti oleh sahabat Umar bin Khattab 10 tahun. Artinya 10 tahun itu berarti kalau 17 tahun itu 10 tahun hijrahnya Rasul ditambah 2 tahun yaitu wafatnya khalifah yang pertama dan separuh kekhalifahan Umar bin Khattab. Karena kalau Umar bin Khattab 10 tahun ini tahun kelima. Jadi 5 tahun kekhalifahan Umar bin Khattab berarti ditambah hijrahnya Rasul 10 tahun, wafatnya Abu Bakar 2 tahun, sudah 12 ditambah 5 tahun kekhalifahan Umar bin Khattab, disitulah ditentukan kalender Hijriah di tengah-tengah kekhalifahan Umar bin Khattab. Begitu ditentukan kalender umat Islam langsung tahun 17. Jadi rangkanggi tahun 1, 2, 3 langsung tahun 17 karena ngukurnya dari hijrahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah. Itulah sejarah tentang apa itu digunakannya kalender Hijriah. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, kapan toh sebenarnya hijrahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah itu? Janjane kapan ya? Ternyata para ulama kita berbeda pendapat mengenai kapan toh sebenarnya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau Timur Tengah kurang lebih ini. Ini Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah itu ini yang saya lingkari ini. Nah,
Ini Saudi Arabia. Masjid Nabawi itu berada di sebelah utara Masjidil Haram. Di posisi Masjidil Haram berada di sebelah selatan. Jadi kalau orang-orang Madinah kalau sholat menghadapnya ke arah selatan itu. Karena posisinya Masjidil Haram di selatan Madinah. Kalau ini Zurdania. Kalau ini Irak, tempat saya belajar itu di sini. Irak. Utaranya Saudi Arabia, ibu kotanya di Baghdad ini. Timurnya ini Iran. Timurnya lagi nanti ke sana itu Rusia nanti. Di sini Turki, ada Turki. Nah, itu apa itu? Kalau di sini ke barat ini ada Mesir, nanti ada Tunis, ada Maroko, ada Libya ke sini. Itu daerah Jazirah Arab. Nah, pendapat yang pertama berkaitan dengan teori hijrahnya Rasul. Itu bahwa Rasulullah berhijrah itu pada bulan Muharram. Rasulullah itu berhijrah pada bulan Muharram. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridainya. Qala berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi Muhammad mendatangi kota Madinah. Fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Waktu itu Rasul melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10. Jadi Rasul datang ke Madinah itu pada tanggal 10. Itu orang-orang Yahudi pada berpuasa. Faqala, maka Rasul bertanya, "Mahadza? Puasa apa ini? Kok kalian wahai orang Yahudi pada puasa itu puasa apa kalian ini?" Qalu, orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun sholih." Ini adalah hari baik kami. Kira-kira begitu. Hadza yaumun, hari ini adalah hari di mana najjallahu bani Israil min aduwihim. Allah menyelamatkan bangsa Israel, Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa yang memimpin Bani Israel, maka beliau berpuasa. Jadi waktu itu Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun, dari musuhnya yaitu kejaran Fir'aun. Sehingga Fir'aun tenggelam, kan begitu. Maka Nabi Musa berpuasa, untuk bersyukur itu dengan berpuasa. Qala, maka Rasul bersabda, ini artinya Nabi Muhammad, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian wahai orang-orang Bani Israel. Orang-orang Yahudi. Mengapa Rasulullah itu lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi Bani Israel waktu itu di Madinah itu sudah tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa. Kitab Tauratnya sudah dipalsukan oleh rohib-rohib mereka. Sehingga agamanya sudah tidak lurus lagi. Sehingga turunlah nanti Injil. Karena dipalsukan sama pendeta-pendeta mereka, Allah turunkan lagi kitab suci Al-Quran. Itulah ceritanya demikian. Nah, ini Rasul bersabda, aku lebih pantas terhadap Nabi Musa daripada kalian. Mengapa kok Nabi Muhammad lebih pantas? Karena ajarannya Nabi Muhammad itu melanjutkan ajarannya Nabi Musa, menyempurnakan. Ajaran tauhidnya sama dengan ajarannya Nabi Musa. Cuman syariatnya disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad. Sementara orang-orang Yahudi sudah tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa. Maka kami, umat Islam ini lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Meskipun sama dari Bani Israel, tapi orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasamahu, maka Rasulullah akhirnya berpuasa, wa amara bisyamihi, dan Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Lah ini di bulan Muharram. Maka berdasarkan hadis ini, kesannya Rasulullah itu berarti ketika di Madinah itu datang di bulan Muharram waktu itu. Nah, itulah teori bahwa Rasulullah itu berhijrah di bulan Muharram. Tapi pendapat yang kedua, ini saya sebut pendapat yang rojih.
pendapat yang lebih kuat bahwa Rasul sebenarnya berhijrah itu sebenarnya bukan di bulan Muharram, tapi sejak dari bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Jadi perginya dari Mekah itu bulan Safar, sampai di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Dalilnya ini dasarnya. Ini di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Al-Mubar Al-Kafuri Sofiyur Rahman. Ini seorang alim, salah satu ulama yang berasal dari India. Kalau kita menyebut India itu biasanya banyak Hindunya itu ya. Itu negara Hindu, bahkan umat Islam sekarang di India itu minoritas dan kelihatannya kurang bebas melaksanakan ibadah itu. Banyak mendapatkan perundungan, banyak mendapatkan pelecehan. Kita pernah mendengar seorang wanita yang ketika kuliah berjilbab itu jilbabnya itu ditarik, kemudian dibully. Itu berita-berita di sana. Bahkan kemarin yang sampai rame itu karena ada salah satu tokoh dari partai berkuasa di sana itu menghina Nabi Muhammad sehingga timbullah kegaduhan yang luar biasa itu. Tapi ini salah satu ulama yang luar biasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Kafuri ini ketika menulis Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu salah satu kitab yang menulis tentang sirah nabawi, perjalanan hidup Rasul sejak sebelum beliau lahir sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu Rabithah Al-Alam Al-Islami itu mengadakan lomba menulis sirah Nabi. Dan ternyata kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini juaranya. Jadi ini kitab yang paling kredibel. Ketika dilombakan itu penulis-penulis kitab sejarah itu nomor 1 itu dapat hadiah nomor 1 untuk penulisan sirah nabawiyah. Dan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau kitab sirah nabawi dikurung itu terjemahan dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Kafuri, itu berarti kitabnya itu. Nah, di dalam kitab itu diceritakan secara detail. Beliau mengatakan sebenarnya hijrahnya Nabi itu terjadi pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian atau tahun pertama hijrah, yaitu pada kurang lebih tanggal 13 September 1622 Masehi. Tapi beliau itu bersembunyi di Gua Sur 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah saya gambarkan yang namanya Mekah itu berada di selatan Madinah. Jadi kalau Rasul hijrah itu menuju ke utara atau ke selatan? Ke utara. Karena Mekah itu berada di selatan Madinah. Rasul itu hijrahnya menuju Madinah itu ke utara. Kalau sekarang menempuh perjalanan bis, pakai bis yang cepat itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Yang kecepatannya itu sekitar 140 sampai 160 km per jam itu. Itu butuh waktu 4 jam. Kalau sekarang ini cukup butuh waktu 4 sampai 5 jam. Tapi yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, strateginya hijrah Rasul. Karena Rasul kan di Mekah itu kan minoritas dan dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh kan. Tapi Rasul bisa berhijrah. Tapi ternyata luar biasanya bapak-bapak, kecerdasannya Rasul itu. Rasul keluar tidak langsung menuju Madinah. Rasul tidak langsung menuju Madinah, padahal menuju utara. Madinah itu berada di utara, tapi beliau bersembunyi di Gua Sur itu selama 3 malam. Padahal Gua Sur itu gua yang letaknya di sebelah selatan Mekah. Jadi kalau di kota Mekah itu yang namanya Gua Sur itu di sebelah selatan, bagian selatan dari Mekah. Bayangkan itu. Padahal mau hijrahnya itu ke utara, tapi Rasul larinya itu ke selatan bahkan.
di Gua Sur yang ada di selatan itu. Sehingga waktu itu ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui ternyata yang tidur itu Ali bin Abi Thalib, kan udah ngindek itu. Muhammad masih tidur. Mereka nunggu ketika Muhammad keluar dari rumah itu akan dibunuh bersama-sama, kan begitu toh. Tapi ternyata begitu mau dibunuh, dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib. Lah mana Muhammad? Sudah pergi. Tapi perginya tidak ke utara ternyata. Perginya ke sebelah selatan. Di Gua Sur itu sebelah selatan. Orang-orang waktu itu, orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dapat sekian unta, umpamanya dapat hadiah yang besar. Maka banyak waktu itu jagoan-jagoan kira-kira pendekar-pendekar itu mencarinya apa? Ke utara untuk apa? Menangkap Muhammad hidup atau mati untuk apa? Mendapatkan hadiah yang besar dari pemuka-pemuka kafir Quraisy itu. Tapi ternyata Rasul sembunyinya di selatan. Mereka pada nyarinya ke utara itu, mulai bingung itu. Kan kira-kira Rasul kalau lari berjalan itu kan mudah ditangkap dengan kuda itu kan begitu. Nah, tapi ternyata Rasul di Gua Sur. Meskipun ternyata dalam riwayat ada juga di antara mereka yang cerdas juga. Artinya apa? Mereka punya pikiran, ojo Muhammad itu kok yo malah ngidul iki, ora ngalor iki. Kabeh do golek ngalor ana sing ketemu to, jojo malah ngidul. Ada, ternyata ada sebagian juga yang pergi ke selatan bahkan sampai ke mulut Gua Sur. Kan gitu tuh ceritanya. Tapi luar biasanya ada mukjizat waktu itu. Nah, sehingga kalau waktu itu Rasul sudah deg-degan juga. Yang lebih deg-degan adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar yang waktu itu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah mulai ada suara-suara, mereka mencari Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Wah, iki kok sampai ke sini, kok cerdas men? Ada yang sampai ke situ. Tapi kecerdasan akal itu kalah dengan mukjizat. Apa itu? Ketika mereka mau masuk Gua Sur, itu di sana udah sawang-sawang laba-laba itu. Nenek sawang laba-laba, nek wong pinter itu, nek sawang laba-laba iki kok ngene iki ra mungkin dileboni wong, nek dileboni wong mesti sawang laba-laba iki rusak. Lah iki kok lengkap kok ngene iki kan. Berarti iki sarang laba-laba ini ra mungkin dimasuki orang. Akhirnya mereka melanjutkan berjalan dan selamat. Itu di situ itu. Itu ceritanya sedikit seperti itu. Jadi bersembunyi di Gua Sur yang letaknya di bagian selatan. Lah, baru pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal atau kurang lebih hitungannya itu kalau Mubarak Al-Furi itu pada tanggal 16 September 622 Masehi baru beliau menuju ke Madinah. Jadi nginep telung dino sik, mereka ngejar-ngejar dapat itu sasa, balik ke Madinah, baru Rasulullah malah pergi ke Madinah. Itulah apa itu strateginya Rasul. Sampai di Kuba pada hari Senin. Kalau Kuba itu sekarang sudah masuk kota Madinah. Sekarang sudah masuk kota Madinah, tapi dulu masih di luar kota Madinah karena kota Madinah mengalami perluasan-perluasan. Ya kayak nek Solo itu kan perluasan, akhirnya ada Solo baru toh itu. Itu kan jane bukan Solo itu, tapi sekarang jadi Solo juga, Solo baru kayak gitu. Itu kenapa? Karena mengalami perluasan begitu. Ini sama, Madinah itu Kuba dulu di luar, tapi sekarang di dalam kota Madinah. Waktu itu sampai di Kuba, ini masih di luaran kota Madinah. Hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal atau 23 September. Tinggal di Kuba 4 hari di sana. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian Rasul baru masuk kota Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Ini apa itu tanggal lahirnya Rasulullah. Atau tanggal 27 September 622 Masehi. Ini ceritanya apa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dihitung dari tanggal 13 September sampai tanggal 27 September. Ini proses hijrahnya Rasulullah itu. Jadi memakan waktu berapa ini? Ini kalau dihitung berapa? Sekitar 2 pekan ya. Atau 2 minggu itu. 15 hari kurang lebih seperti itu. Itu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah tentang hijrahnya Rasul. Mengapa kalender Hijriah itu dimulai dari Muharram? Kan bulan pertamanya bukan bulan yang lain, tapi bulan Muharram. Ada
keterangan-keterangan dari para ulama. Muharram ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah berdasarkan pandangan yang masuk akal juga secara filosofis. Pandangannya mengapa bulan pertama itu Muharram bukan yang lain? Pada bulan Muharram, jamaah haji pulang ke kampung halamannya untuk memulai hidup baru. Sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang terakhir atau kelima. Jadi di akhir tahun itu umat Islam sempurna. Sholat wis dilakukan, kemudian posone ya sudah dilakukan, zakatnya ya sudah dilakukan, syahadatnya tentunya di awal, kemudian mereka menutup rukun itu dengan apa? Beribadah haji. Maka sempurnalah mereka ketika kembali ke kampung halaman mereka, sampai rumah itu yang jauh-jauh itu sudah masuk bulan baru, lah itu di tahun yang baru. Nah, itu filosofinya seperti itu. Nah kalau sekarang karena perjalanannya itu mudah pakai pesawat, itu ibadah haji sekarang cukup 40 hari itu udah nyampe. Dulu kalau Mbah Buyut kita itu dulu, saya diceritain Mbah Buyut itu berbulan-bulan itu. Mbah Buyut saya itu dulu beribadah haji juga, pakai kapal. Dan itu untuk menunggu giliran kan juga membutuhkan waktu. Kemudian perjalanannya juga lama. Itu berbulan-bulan itu beribadah haji itu dulu itu. Berbulan-bulan. Nah itu. Nah, kalau di orang Jazirah Arab itu kira-kira kalau mereka ke Mekah beribadah haji, pulang pakai kendaraan tadi yang mungkin bisa 3 pekan, bisa 4 pekan, itu pulang-pulang sampai rumah sudah tahun baru. Seperti itu. Dengan hidup baru sudah melaksanakan 5 rukun Islam. Itulah apa itu. Arti Muharram itu artinya apa ya? Muharram itu nama bulan pertama. Kalau secara bahasa artinya apa? Yang diharamkan atau yang menjadi pantangan. Jadi kata haram, Muharram diharamkan. Bulan diharamkan. Jadi kalau bulan Muharram berarti bulan diharamkan atau bulan yang menjadi pantangan. Lah ternyata sejarahnya bapak-bapak ibu-ibu, penamaan Muharram itu sebab pada bulan itu dilarang menumpahkan darah atau berperang. Larangan tersebut berlaku pada awal Islam. Dulu kalau masuk bulan Muharram, umat Islam dilarang untuk berperang. Namun larangan berperang pada bulan Muharram itu sudah tidak berlaku ketika turun surah Al-Baqarah ayat 191. Nah ini ayat yang turun untuk menghapus larangan berperang di bulan Muharram. Nah, setelah tahun ini ternyata kedapatan para sahabat pun juga pernah melakukan perang pada bulan Muharram. Artinya dengan turunnya ayat 191 Al-Baqarah tadi, keharaman berperang di bulan Muharram itu sudah dicabut atau sudah dihapus. Tapi asalnya dulu sempat dilarang bulan Muharram itu untuk berperang. Lalu apa hukum berpuasa di bulan Muharram? Hukum berpuasa di bulan Muharram. Puasa Asyura. Asyura itu kalau dalam bahasa Arab itu dari kata Asyra. Asyra itu 10. Memang Asyra itu 10. Memang puasanya pada tanggal 10 Muharram. Bahkan puasa Asyura, artinya puasa Asyura itu puasa 10 Muharram. Maka dikenal puasa Asyura kenapa? Karena itu tanggal 10 Asyra. Maka puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Bahkan itu pernah diwajibkan kepada umat Islam. Dasarnya ini, tadi sudah saya sampaikan. Fasomahu, maka Rasul berpuasa di bulan Muharram itu. Wa amara bisyami, dan Rasul memerintahkan sahabat untuk juga berpuasa. Ini perintah ini mewajibkan. Tapi kemudian setelah ada perintah berpuasa di bulan Ramadan, puasa Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram itu hukumnya berubah dari wajib menuju sunnah. Hal ini juga sesuai dengan hadis yang lain. Hadza yaumu Asyura. Ini adalah hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Walam yuktab alaikum siyamuhu, dan tidak diwajibkan lagi puasanya atas kalian. Wa ana shaimun, tapi aku tetap berpuasa.
Faman syaa'a falyasum. Siapa yang mau silahkan berpuasa. Wa man syaa'a falyuftir. Tapi kalau siapa mau juga tidak berpuasa juga boleh. Sing mau poso oleh, sing ora poso oleh, tapi aku poso. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kapan? Ketika itu turun ayat sebenarnya, ayat puasa Ramadan. Ketika turun ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum di tahun yang sama, maka bulan Muharram itu berubah hukumnya dari menjadi sunnah. Rasul bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal, paling utama setelah Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu bulan Allah Muharram. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau kita berkesempatan tanggal 10 di bulan Muharram itu kita juga berpuasa lagi. Kemudian ini ditambahkan, tadi ada kesunahan tanggal berapa? 10 yang kita kenal dengan puasa Asyura. Disunahkan juga berpuasa pada hari ke-9 dari kata tis'ah, tasu'ah. Sesuai dengan hadis ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dasar kita juga bisa berpuasa tanggal 9-nya. Jadi Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kalau tanggal 10 Muharram itu kurang lebih nanti hari Senin tanggal 8 Agustus. Hari Senin 8 Agustus itu tanggal 10 Muharram. Tapi kita juga bisa berpuasa tanggal 9-nya. Berarti hari Ahad tanggal 7 Agustus. Ini 7 dan 8 Agustus. 9 dan 10 Muharram. Dasarnya ini. Aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Hina shoma Rasulullah yaum Asyura." Ketika Rasul berpuasa di tanggal 10 Muharram, wa amara bisyamihi, dan Rasul memerintahkan sahabatnya juga untuk berpuasa. Qalu, ternyata para sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu yaumun yu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasul, tanggal 10 itu kan hari besarnya mereka kan. Mereka kan pada puasa toh. Nek awake dhewe poso berarti padha dengan mereka Rasul. Itu para sahabat bertanya kepada Rasul. Kan orang Yahudi tadi kan merasa hari baik, maka Rasul juga memerintahkan untuk berpuasa. Tapi ternyata sahabat bertanya, "Rasul, itu kan orang Yahudi dan Nasrani berpuasa di hari itu. Bagaimana kita? Masa podo dengan mereka?" Kan kira-kira begitu toh. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, "Fa idza kanal amul muqbil," kalau nanti saya bertemu tahun depan, bulan Muharram di tahun depan, sumnal yaumat tasi', maka hendaknya kita berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Jadi Rasul ternyata sudah punya keinginan. Karena ditanyain, kan tanggal 10 itu. Tanggal 10 Muharram. Loh Rasul, kalau kita berpuasa ngene iki, ya padha dengan orang Yahudi Rasul. Ya sudah, kalau begitu tahun depan, kalau bulan Muharram, saya juga akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Qala Abdullah bin Abbas melanjutkan ceritanya. Falam ya'til amul mukbil. Ternyata tidak sampai tahun depannya, tidak sampai Muharram lagi, hatta tuwfiya Rasulullah. Ternyata Rasul sudah dipanggil oleh Allah. Jadi ternyata puasa tanggal 9 ini termasuk himmah Rasul. Himmah itu apa? Niat yang kuat dari Rasulullah meskipun belum sempat dilaksanakan. Nanti kalau ketemu bulan Muharram tahun depan, saya juga akan berpuasa tanggal 9. Ternyata belum sampai Muharram sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebut himmah Rasul ini juga tuntunan, juga kesunahan. Karena kalau Rasul tidak wafat, tentunya Rasul juga melaksanakannya. Maka umat Islam dianjurkan tidak hanya 10, tapi juga tanggal 9-nya, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa Muharram itu juga bisa dilakukan pada tanggal 10 dan 11.
Jadi bukan 9-10, tapi 10-11. Dasarnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul bersabda, "Sumu yaum Asyura." Puasalah kamu tanggal 10 Muharram. Sudah masuk waktu Isya. Ini apa itu tema terakhir saja, 14 sidik. Wa khaliqu fil yahud, tapi bedakanlah kamu dengan orang Yahudi, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Supaya beda, tok tambahi sedino sebelumnya atau sedino setelahnya. Ini kesannya boleh 9-10, boleh 10-11. Supaya berbeda dengan orang Yahudi. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi ini, ternyata Imam Asy-Syaukani mengatakan riwayatnya dhaif. Hadisnya hadis mungkar. Hadis mungkar atau hadis yang dhaif itu menurut ulama hadis sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yang meriwayatkan hadis tadi itu ya memang sodukun, dia jujur, tapi hafalannya jelek. Jadi kalau ceritanya naik hadis ini ngeten. Kalau ada satu riwayat ini dari sing apalane elek, wonge itu pelupa, dia jujur tapi pelupa. Yang satunya itu kuat daya ingatnya. Lah kok ternyata riwayatnya beda. Nek neng kene kok 10-11, sing kuat daya ingatnya tadi kok 9-10. Maka di sini sing diambil apa? Yang lebih kuat daya ingatnya, yang daya ingatnya lebih lemah itu diabaikan. Itu kalau dalam ilmu gampangannya, dalam ilmu mustalah hadis itu ngoten niku. Jadi kalau perawi itu ada yang kuat hafalannya, yang satu pelupa, meskipun sama-sama jujur, tapi kok berbeda keterangannya, maka yang diambil keterangan dari yang lebih kuat daya ingatnya ini dibandingkan dengan sing lalen. Wingi yang Jakarta berapa orang? Waktu itu berlima atau berenam ya, saya lupa. Kalau yang satu kemana benar? Oh sudah berlima kok ngono kok lali. Ini berarti nyatet kekuatan daya ingatnya beda. Ada orang seperti itu. Lah kok ngono ki kok ceritanya beda. Sing dianggap kuat itu sing daya ingatnya kuat. Itulah dalam ilmu mustalah hadis ngoten niku. Maka bapak-bapak itu juga bertentangan dengan riwayat ini. Khaliful Yahud, bedakan kamu dengan orang Yahudi, wasumut tasik wal asir, maka kamu bisa berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Hadis tersebut bertentangan dengan hadis riwayat oleh Muslim yang tidak menyebut puasa tanggal 9 Muharram ini tadi. Rasul kan itu tanggal 10 Muharram ini ceritanya ini. Tanggal 10 Muharram Rasul bertanya, Rasul kalau kita berpuasa di hari ini ya pada dengan orang Yahudi no. Mengapa Rasul tidak tambah sesuknya? Tidak. Besok kalau datang lagi bulan Muharram, kita juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Ini besok tahun depan. Tapi belum sampai Muharram, ternyata Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini ada tema berkaitan dengan apa itu Muharram, itu tema hijrah sebagai tonggak perjuangan, karena kalender kita itu menggunakan kalender Hijriyah. Nanti kalau ada sempat waktu, nanti ini seri 2 tentang makna hijrah itu sendiri, karena kita juga sedang menghadapi tahun baru Hijriyah. Mungkin nanti insya Allah di waktu yang akan datang kita kaji apa dan bagaimana al-hijrah itu yang dijadikan nama dari kalender kita, yaitu kalender Hijriyah. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.